Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu dan Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami siswa-siswi dari SMA Negeri Merangin, dan sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rena Fitra Putra, dan sini ada rekan saya Aura, Sarah, Fitra, dan Agil, dan ada rekan saya yang sebagai dokumentasi yaitu Yolan, dan satu lagi rekan saya sebagai notulen yaitu Desinta Reva. Nah, adapun maksud dan tujuan kami ke sini yaitu untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas sekolah, lebih tepatnya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, baru kita melanjutkan untuk ke sesi wawancara. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, kami dari unit PPA Satreskrim Polres Merangin. Saya dengan Brigadir Polisi Didi Gunawan, mungkin rekan saya ini dengan Bribtu Elza. Mungkin nanti untuk menindaklanjuti tugas sekolah yang adik-adik dari sekolah SMA 6 ya? Iya. SMA 6. Nanti silahkan apa nanti kira-kira yang mau buat wawancaranya silahkan. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tugas wawancara tersebut. Ya, di sini topik yang kami ambil untuk tugas wawancara itu tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena kan di sini dapat juga kita ketahui terkadang banyak kasus-kasus tentang KDRT ini yang masuk ke dalam seperti televisi atau koran gitu kan Bu. Nah, jadi ada pun beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, berapa banyak kasus KDRT yang ditangani oleh pihak kepolisian dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini? Kalau dalam kurun waktu 1 bulan ya, Ya, kalau untuk kurun waktu 1 bulan ini untuk saat ini belum ada, cuman laporan yang masuk belum ada maksudnya. Iya. Tapi kalau untuk laporan kasus yang kita tangani ada untuk di tahun 2022 ataupun mungkin yang tahun kemarin kalau seandainya memang belum selesai penyelidikannya tetap kita lanjutkan gitu kan. Jadi tidak terfokus dalam bulan ini laporan masuk yang ada. Kalau jelas kalau untuk bulan ini belum ada, cuman kalau untuk perkara ada. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut? Maksudnya Bagaimana untuk cara menangani kasus tersebut? perkaranya. Jadi begini, konsepnya siapapun, kapanpun, dimanapun, yang jelas kalau terjadi masalah pidana, mengalami mungkin korban ataupun terjadi tidak pidana pada mungkin adik-adik sendiri ataupun pihak keluarga di luar sana yang menjadi korban perbuatan tidak pidana, kapanpun, dimanapun boleh melapor ke kantor polisi ini ya. Nah, misalkan mungkin kita mengalami korban tidak pidana, boleh lapor ke Polres. Mau pagi, siang, sore, malam ada yang jaga di sini. Yang pertama. Yang kedua, setelah mungkin laporan masuk ke pihak kepolisian, siapapun boleh melapor ke sini dengan berbagai masalah yang dialaminya. Yang pertama. Yang kedua, tetapi tidak semuanya permasalahan itu kan merupakan tindak pidana. Nah, jadi misalkan kita punya masalah nih. Masalah apa, datang ke kantor polisi misalnya, oh ternyata perbuatan yang kejadian yang kita alami ini mungkin tidak termasuk dalam tidak pidana, mungkin bukan kita tolak laporannya, jadi mungkin lebih baik duduk permasalahan diomongkan secara keluargaan karena mungkin tidak ada pidananya. Tapi kalau memang benar ada yang pidana, kita terima laporannya, barulah nanti kita tangani di unit reskrim, di Satreskrim. Sudah, dan kalau seandainya itu dibagi-bagi nanti permasalahannya apa. Misal kalau seperti yang topik kita pada pagi hari ini mungkin dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini mungkin di tim unit ID 4 ini, di unit PPA Satreskrim ini yang menangani perkara yang setelah kita tangani, kita lakukan penyelidikan tentang benar apa tidaknya mungkin kejadian
yang dilaporkan tentang kejadian kekerasan dalam rumah tangga, kalau memang benar adanya kita lakukan penyelidikan. Nah, kita kumpulkan barang buktinya, kita periksa saksi-saksinya. Kalau memang benar, nah baru kita tingkatkan dalam proses penyidikan. Nah, dalam proses penyidikan, kalau memang ibaratnya tidak ada kata sepakat, kita tetap prosesnya kita lanjutkan sampai ke ranah kejaksaan. Setelah itu mungkin pihak kejaksaan yang melakukan tuntutan ke pengadilan, barulah pengadilan nanti yang memutuskan bersalah atau tidaknya, berapa hukumannya, seperti itu. Itu kalau urutannya ya, kalau urutannya kita menangani proses perkaranya. Oke, ada yang mau tanyakan mungkin belum paham seputar yang ditanyakan sama siapa tadi namanya? Reno, mungkin ada yang belum paham? Kalau untuk sanksi yang diterima oleh pelaku atau pihak-pihak yang terlibat apa tuh? Sanksi untuk pelaku dan pihak-pihak yang terlibat. Kalau sanksi yang jelas kepada terlapor, kepada tersangka ya. Kalau kepada mungkin pihak-pihak yang terlibat di sini mungkin ya. Kalau ini nggak bisa kita ini, kalau pihak-pihak yang terlibat ini orang-orang sekitarnya. Kalau memang yang dapat sanksi adalah dia yang terbukti jadi pelaku itu yang sanksi ya. Terus kalau mengenai sanksi itu berarti nanti ya dilihat dari bentuk perbuatan atau pidana yang dilakukan. Nah, dalam hal ini mungkin dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa macam dan jenisnya. Mungkin dalam bentuk kekerasan fisik atau mungkin dalam bentuk kekerasan psikis, seksual ataupun lantaran, beda-beda ya. Kalau untuk masalah lamanya hukumannya beda-beda. Nah, tergantung perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap si korbannya. Nah, kalau misalkan itu mungkin dalam bentuk kekerasan fisik, mungkin bisa ancaman hukuman sampai maksimal 5 tahun. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu pun nanti dilihat juga dari kekerasan bentuk fisiknya. Kalau seandainya memang dalam kekerasan fisik itu mungkin tidak menghalangi perbuatan, tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari, misalkan dalam bentuk kekerasan itu tidak menimbulkan luka yang berat. Nah, disitulah nanti perannya pengadilan ibaratnya memutuskan berapa hukuman yang pas untuk si pelaku itu. Jadi bisa dilihat dulu dari bentuk pidana yang dilakukan oleh si pelakunya. Ada bisa 5 tahun, ada mungkin kalau seandainya tidak mengakibatkan luka fisik yang menghalangi kegiatan sehari-hari mungkin bisa 4 bulan, atau mungkin dalam bentuk kekerasan psikis bisa mungkin dalam 3 tahun kalau dalam bentuk psikis ya. Jadi dilihat dulu dari bentuk perbuatan si pelaku itu sendiri. Kalau kan ini tentang kasus KDRT ya Pak, jadi ada tidak apa undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang kasus ini? Maksudnya undang-undangnya? Iya. Kalau undang-undang untuk yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga itu diatur dalam pasal 44 undang-undang, kalau undang-undangnya nomor 23 tahun 2004. Kalau pasalnya pasal 44. Tapi nanti pasal-pasal lainnya tergantung perbuatan yang dilakukan. Itu khusus pasal untuk Kalau undang-undang untuk KDRT nomor 23 tahun 2004. Baik Pak, di sini ada pun pertanyaannya, apa sebab yang membuat belakangi kasus KDRT ini banyak terjadi? Kalau sebab ya biasanya nih yang namanya rumah tangga ini biasanya yang sudah terjadi ini yang pertama masalah ekonomi, latar belakang ekonomi bisa jadi salah satu faktor akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang kedua mungkin usia pernikahan dini, makanya usia pernikahan dini itu biasanya rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang jadi 2 faktor ibaratnya yang mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. kebanyakan kedua faktor itu yang Iya, memicu terjadi. memicu terjadinya kekerasan. Yang paling banyak biasanya permasalahan ekonomi, faktor ekonomi.
Bagaimana dengan kalau perselingkuhan? Perselingkuhan juga salah satu mungkin jadi faktor juga untuk jadi kekerasan juga dalam rumah tangga. Itu salah satu juga. Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada pihak atau instansi lain yang terkait dalam menangani kasus KDRT ini selain pihak kepolisian? Ada, kalau untuk selain pihak kepolisian yang ibaratnya dari instansi lain yang terlibat untuk menangani atau membantu korban KDRT ini, diantaranya mungkin dari sini dinas sosial, ya saya dinas sosial sama PP2A. Jadi mungkin Ya, mama kan kerja di situ. Ibu jadi sering. korban kadang membutuhkan konseling ataupun perlindungan, makanya ada dari dinas sosial atau dari dinas P2 TP2A. Itu kerjasama atau diarahkan untuk menangani kasus juga Pak? Ya, kalau dalam sejauh ini kita kerjasama dan juga kalau seandainya memang ada permasalahan perempuan dan anak dari dinas sosial ataupun P2 P2A pasti terlibat untuk proses penanganan. Kemudian apakah ada hambatan dalam proses menyelesaikan kasus KDRT ini Pak? Kalau sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti kalau seandainya memang proses perkara itu memang jelas. Terkadang kalau memang yang jadi hambatan ini jadi seperti ini, misalkan dia nikah siri, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu kalau ibaratnya mau melapor ataupun pihak perempuan mau mengadu tentang mungkin KDRT tidak bisa karena tidak ada hukum yang kuat, hanya agama. iya sebatas agama. Jadi kalau mau melapor tentang KDRT nggak bisa, paling nanti penganiayaan. Yang kasihan lagi nanti mungkin karena lemahnya, kalau cuma sebatas nikah siri mau menuntut masalah pengantaran segala macam tidak bisa karena ya sebatas nikah siri tidak ada dasar hukum yang kuat untuk ibaratnya ya suami menafkahi istrinya, dasar-dasar hukum yang kuat. Jadi yang dirugikan dalam hal ini mungkin perempuan, makanya nanti kalian kan udah remaja, udah dewasa, jangan mau kalau seandainya nanti nikah siri, karena yang rugi kembali lagi yang cewek biasanya kalau ditinggalkan nggak bisa nanti kita ngadu masalah penantaran, penafkahi segala macam. Selanjutnya, bagaimana jika korban KDRT tersebut tidak mau melaporkan kasus tersebut kepada instansi kepolisian atau dinas sosial? Kalau sejauh ini kan di aduan ya. Sejauh kalau untuk KDRT, kalau korban tidak mau dan tidak mau memberikan kuasa kepada mungkin penasihat hukum atau orang lain yang ibaratnya diberikan kuasa langsung kepada si korban, itu pihak kepolisian juga nggak bisa menangani. Terus mungkin gimana caranya? Ya jadi mungkin kita kembalikan lagi, kita kasih masukan, kita kembalikan lagi kepada korban ataupun keluarganya ya supaya dilakukan upaya mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Kan tidak semua permasalahan itu harus selesai sampai ke pihak kepolisian. Bisa mungkin dilakukan mediasi secara keluarga dulu. Nah, mungkin dalam hal ini kedua belah pihak keluarga mungkin yang cewek dan cowok didudukkan bersama dulu. Kalau mungkin belum juga selesai, dilibatkan juga mungkin ketua RT setempat dia tinggal dan mungkin perangkat desa yang lain mungkin bisa membantu juga. Seperti itu. Kalau sejauh ini kasus KDRT banyak kalau di sekitar Merangin Pak, banyak terjadi di daerah mana? Apakah ada misalnya kayak daerah tersebut banyak? Kalau daerah-daerahnya ya nggak pasti ya. Iya. Kalau untuk di mana tempatnya itu nggak bisa juga kita pastikan di mananya. Kalau untuk daerahnya, cuman kalau untuk seputaran di Merangin ini mungkin ya untuk Kota Bangku sendiri karena mungkin ya kita termasuk padat ya mungkin ya di daerah Bangku yang
banyak lapor ke sini. Aku ataupun pemula karena mungkin pemukiman padat, kadang kota, Banyak pendatang juga gitu. Oh, iya benar. Cara tulis di KDRT juga. Gimana lagi? lagi. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani kasus KDRT? Kalau berapa lamanya tergantung. Kalau seandainya memang permasalahan itu dari pihak, terkadang seperti ini, kita ngelapor misalkan, siapa nama kita? Agil. Siapa? Agil. Agil melapor ke kantor polisi. Nah, dengan mungkin contoh kasus Agil ini jadi korban penganiayaan lah kita katakan. Nah, tentu kalau seandainya Agil datang kemari dengan menceritakan permasalahan bahwasanya si Agil ini menjadi korban penganiayaan, tentu kita pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Penyelidikan itu apa? Mungkin mengumpulkan barang bukti, misalkan hasil visum segala macam. Ternyata hasil visumnya nggak sesuai segala macam. Yang pertama dalam proses penyelidikannya ya. Terus yang kedua mungkin saksi-saksi, mungkin si Agil menyebutkan 5 orang, ternyata 5-5-nya nggak mau datang, itu yang membuat susah dan membuat proses penyelidikannya lama. Sebenarnya kalau memang saksinya ada, barang buktinya ada semua, lengkap, nggak jadi masalah, cepat juga nggak jadi. Yang jadi tolak ukur itu kadang pihak korbannya sebenarnya, pihak korban dan saksi-saksi. Terkadang korban setelah melapor mungkin pulang ke Jawa, kejadiannya di sini, orang sini cuman balik ke Jawa, atau di sana berapa bulan dihadirkan, di sini nggak bisa, mungkin dihubungi nggak bisa, itu yang jadi kendalanya sebenarnya. Kalau seandainya memang dia buat laporan, terus dia kooperatif, si korban maupun saksi-saksi, kadang saksi sebenarnya kan saksi itu sangat dibutuhkan dalam hal ini membantu prosesnya terangnya tidak pidana. Nah, tapi kadang karena masyarakat kita nih yang kurangnya wawasan mengenai mungkin pentingnya kita dihadirkan jadi saksi, jadi dia takut berurusan. Nah, di situ kadang susahnya untuk ibaratnya nangani perkara di situ. Jadi kalau seandainya memang semuanya kooperatif, nggak ada ibaratnya menghambat, mudah prosesnya. Kalau untuk kasus kekerasan ini kan maksudnya ada nggak selain dalam bentuk kekerasan fisik itu? Ada. Kalau mungkin dalam KDRT selain fisik, mungkin kalau fisik ini kan secara fisik ya, mungkin dipukul, ditendang, mungkin disulut pakai rokok, ada bekasnya, ada meninggalkan bekas luka. Mungkin selain itu mungkin psikis bisa juga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga mungkin suami istri, mungkin dengan omongannya atau mungkin dengan perbuatannya tidak memukul, cuman melukai perasaannya. Nah, jadi dalam bentuk kekerasan psikis, nah, misalkan dengan kalimat yang dikeluarkan oleh suami atau mungkin sering dimarahi, nah, dengan kalimat-kalimat yang membuat dia takut, nah, itu sudah termasuk perbuatan kekerasan psikis. Nah, itu ada juga ancamannya 3 tahun kekerasan psikis. Selain itu mungkin juga kekerasan seksual, mungkin hubungan seksual yang mungkin di luar kewajaran kan mungkin bisa juga, ataupun penelantaran. Nah, penelantaran mungkin dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak dikasih nafkah sama suaminya, bisa melaporkan ke pihak kepolisian atas dasar penelantaran. Cuma itu tadi harus nikah secara resmi. Nah, makanya itu adik-adik semuanya pasti bakal besok menjadi ibu dan bapak rumah tangga ya. Nah, dalam hal ini yang besok jadi kepala rumah tangga, ingat kewajibannya. Nah, 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah secara lahir dan batin, istri kalian bisa mengadukan ke sini. Dan juga yang ibu rumah tangga, ingat kemampuan suaminya. Ibaratnya gaji 1 juta, jangan pula ngambil barang yang kredit harga 2 juta. Nah, di situ kadang yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ibaratnya gaji suaminya cuma 1 juta, nah, cuman keinginan istrinya banyak.
Nah, tidak diimbangi dengan pemasukan. Nah, jadi disitulah terjadi cekcok, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan psikis yang lainnya, ribut segala macam. Nah, di situ makanya besok kan bakal kalian alami. Nah, makanya harus tahu dari sekarang. Nah, itu. Mungkin pernah nggak Pak pihak kepolisian melakukan sosialisasi mengenai kasus kekerasan pada masyarakat, atau hanya dinas sosial saja yang melakukan sosialisasi? Kalau untuk melakukan sosialisasi pernah, cuman terkadang kita kan wilayah hukum kita ini kan luas dengan keterbatasan anggota kita, jadi tidak tercover ke semua daerah dan tidak tercover ke semua masyarakat. Nah, dan terlebih kadang pengetahuan kita masyarakat ini tentang hukum kurang, kesadaran masyarakat tentang hukum ini kurang masih. Nah, jadi kadang tidak tahu, asal berbuat tidak diperhitungkan efek kedepannya seperti itu. Ya, ada lagi? Kami rasa cukup. Ada lagi mau tambahkan mungkin? Pak, gini, misalnya nih salah satu korban itu dilakukan tindak KDRT yang dalam jenis psikis, sehingga korban ini melakukan bunuh diri, itu biasanya hukumannya apa? Kalau itu tergantung ya, nanti ya dalam prosesnya pembuktian seperti apa. Kalau memang benar terbukti, ya nanti mungkin bisa kita juntuhkan kekerasan dalam rumah tangga sampai mungkin yang sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tidak ibaratnya semerta-merta kekerasan psikis yang ancamannya cuma maksimal 3 tahun kan itu. Cuman kan itu tergantung nanti duduk perkara seperti apa, terus barulah kita pembuktiannya seperti apa nanti. Nah, karena kan setiap permasalahan ini memiliki karakter dan bentuk yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Misalkan permasalahan si A sama si B ini nggak bisa kita samakan. Terus ada lagi? Cukup sampai di sini pertanyaan kami. Terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang sudah mau meluangkan waktu untuk bersedia menjadi narasumber dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga kami ucapkan terima kasih juga ya pada adik-adik yang sudah datang kemari, yaitu mudahnya kita ini mudah-mudahan tugas kalian ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang jelas ingat, kalian masa remaja, masa-masa yang belajar, jangan sampai putus sekolah, jangan sampai putus belajar, dan hindari pernikahan dini ya. Kerja dulu kalau bisa, biar nanti tidak terjadi seperti topik permasalahan yang kalian bawa. Nanti ujung-ujungnya kalian cepat-cepat nikah, jadi terjadilah KDRT seperti yang kalian maksud, yang kalian bawa permasalahan ini, ujungnya datang kemari ketemu lagi dengan kami. Saya nggak mau itu terjadi. Mudah-mudahan bisa sukses semua kalian. Amin. Nah,